Hai, kita bertemu lagi. Kita bicara tentang perubahan kali ini ya. Seringkali perubahan membuat orang cemas, membuat orang was-was, khawatir. Bisakah saya mengikuti perubahan? Bisakah saya beradaptasi dengan perubahan? Bahkan ada kekhawatiran yang lebih mendasar yang seringkali muncul. Kenapa sih kita harus berubah? Kan situasi sekarang sudah enak, kan kondisi sekarang sudah baik-baik saja. Kenapa harus ada perubahan? Bikin repot saja gitu ya. Ketika kita fokus pada perubahan, seringkali kita tidak menyadari, tidak memikirkan alasan di balik perubahan itu. Banyak sekali perubahan yang sebenarnya terjadi untuk sesuatu yang tidak berubah. Menarik ya, perubahan justru untuk sesuatu yang tidak berubah ya. Maksudnya bagaimana? Ini begini, mungkin Bapak Ibu teman-teman masih ingat ketika dulu pertama kali diwajibkan pakai helm kalau naik sepeda motor, orang-orang juga merasa direpotkan dengan hal itu gitu ya. Lalu kemudian pengemudi mobil dan semua penumpang yang ada di dalam mobil, terutama yang duduk di depan, diwajibkan mengenakan sabuk pengaman. Juga banyak yang merasa bahwa kenapa sih kita harus melakukan ini? Ingat, perubahan dilakukan untuk sesuatu yang tidak berubah. Apa yang tidak berubah itu? Keselamatan. Bahwa orang berkendara harus berupaya untuk menjaga keselamatannya. Nah, maka kemudian orang dipaksa untuk berubah untuk sesuatu yang tidak berubah. Bahwa itu keselamatan itu penting. Nah, sekarang mungkin kita akan dihadapkan lagi dengan tilang elektronik gitu ya, yang kamera ada di jalan di mana-mana. Tujuannya apa? Tadi kita tertib, kita selamat dalam berkendara, dalam berlalu lintas. Kalau kita tahu alasannya itu, ya sesuatu yang tidak berubah itu, kita akan lebih mudah menyesuaikan diri. Samalah seperti masa pandemi ini menuntut kita banyak berubah. Tadinya berangkat ke kantor, ketemu dengan klien secara langsung sambil mungkin ngopi atau macam-macam kegiatan lain. Sekarang tidak bisa, kita diminta berubah. Berubah pendekatannya adalah kita bekerja dari rumah, ya ketemunya lewat online gitu ya. Banyak hal yang kemudian dibatasi. Ya, tujuannya apa? Ya tujuannya agar kita tetap sehat, agar kita tetap selamat. Ya, cara kerja kita berubah karena bisnis harus tetap berjalan. Prinsipnya adalah bisnis tetap berjalan agar semua orang bisa roda ekonomi tetap berputar dan orang-orangnya juga tetap sehat, juga tetap selamat. Nah, sekarang ini yang mungkin jadi momen yang tidak akan kita lupakan sepanjang hidup kita, bahwa Lebaran, Natal gitu ya, dan berbagai acara keagamaan lainnya, kita tidak bisa mudik, kita tidak bisa berkumpul. Ini yang paling baru. Kemudian ada peraturan bahwa tanggal 6 sampai dengan 17 Mei orang tidak boleh mudik ya. Semua angkutan umum diberhentikan. Nah, ini juga menarik ya, perubahan yang terjadi untuk sesuatu yang tidak berubah. Apa yang tidak berubah? Kesehatan, keselamatan kita. Nah, ini artinya kita dituntut berubah untuk sesuatu yang prinsip ya, sesuatu yang prinsip, sesuatu yang sangat-sangat penting dan tidak bisa ditawar-tawar. Demikian pun di dalam bisnis, hal yang sama berlaku. Bapak Ibu mungkin ingat, mungkin tahu ya bahwa ada perubahan-perubahan di organisasi tempat Bapak Ibu bekerja, banyak perubahan yang mungkin terjadi. Ya, kalau kita amati, perubahan itu mungkin membuat kita tidak nyaman, mungkin membuat kita merasa terganggu sebagai bagian dari perusahaan. Tapi kalau kita lihat, kenapa kita berubah? Biasanya karena ada sesuatu yang tidak berubah yang harus kita jaga. Apa itu? Bahwa pelanggan kita, bahwa klien kita ingin lebih cepat, lebih baik, lebih murah. Ya, harapannya seperti itu, lebih cepat, lebih baik, lebih murah. Dan untuk melakukan itu, maka kita banyak melakukan perubahan. Ya, itu yang terjadi. Cara antrian diubah, ya cara pendaftaran diubah. Ya, bahkan sekarang mau ngurus SIM sudah bisa secara online gitu ya. Itu juga berubah. Tujuannya apa? Karena semua konsumen ingin lebih cepat, lebih baik, lebih murah tadi. Ya, jadi kalau kita tahu why, kalau kita tahu alasan dibalik perubahan itu, maka kita akan lebih mudah mengikuti perubahan. Nah, dan sebagai bekal kita agar kita lebih siap lagi menghadapi perubahan, kita lihat yang namanya perubahan itu selalu mengikuti model, selalu mengikuti pola. Ya, awalnya kita berada di zona nyaman, zona status quo, semua seakan-akan baik-baik saja gitu ya. Lalu kemudian di sini justru kita perlu waspada karena biasanya di zona yang baik-baik saja ini kita terlena. Nah, padahal perubahan pasti terjadi, perubahan pasti akan muncul.
secara sadar, direncanakan, ataupun tidak direncanakan. Nah, begitu perubahan terjadi, kita masuk ke zona gangguan. Ada semacam kita masuk ke dalam jurang, ke dalam lembah ya, karena kita merasa bahwa kenyamanan kita terganggu, kebiasaan-kebiasaan kita tidak bisa kita lakukan lagi. Apa yang menjadi rutinitas kita harus kita ubah. Ini menimbulkan keresahan, menimbulkan rasa tidak nyaman pada semua orang, tapi itu harus kita lewati. Ya, ketika kita sudah bisa melewati zona gangguan, kita akan mulai beradaptasi. Ini namanya zona adopsi. Ya, tahapan ini adalah tahapan di mana kita mulai mengenali diri kita, mengenali hal-hal yang baru, mengenali tantangan-tantangan yang baru, kebiasaan-kebiasaan baru. Ya, yang tadinya kalau kita bicara tentang pandemi ini, yang tadinya tidak biasa dengan meeting virtual, sekarang kita sudah terbiasa. Ya, yang tadinya kayaknya menggunakan helm itu mengganggu, sekarang malah aneh ya. Tidak menggunakan sabuk pengaman ketika di mobil itu rasanya ada yang kurang. Kita sudah mulai terbiasa dengan hal-hal seperti itu ya. Atau ketika kita tidak memikirkan konsumen kita, rasanya ada yang nggak pas. Kok kayaknya saya tidak peduli dengan konsumen saya misalnya ya. Itu bagian dari pola baru, perilaku baru itu menjadi kebiasaan kita. Dan kalau ini kita sudah terbiasa dengan perilaku yang baru ini, hal-hal baru ini, kita masuk ke zona kinerja lebih baik. Ya, semakin kita terbiasa dengan hal-hal baru, kita masuk ke zona lebih baik. Tapi jangan puas dulu, karena zona kerja lebih baik ini artinya kita berada pada zona status quo yang baru. Yang artinya kedepannya akan terjadi perubahan lagi. Ya, jangan khawatir. Perubahan itu adalah bukti bahwa kita masih hidup. Ya, perubahan itu hanya terjadi pada orang-orang yang masih hidup. Kalau tidak hidup lagi, tidak ada perubahan. Ya, jadi ketika kita menghadapi perubahan, ingat polanya. Mungkin di awal kita akan merasa mengalami gangguan, tapi secara perlahan ketika kita melihat bahwa apa sih alasan di balik perubahan ini, maka kita akan mudah menyesuaikan diri, mudah beradaptasi sehingga kita perlahan bisa menghadapi situasi yang baru, aturan-aturan baru, ya cara kerja yang baru, semua hal yang baru itu. Nah, itulah cara kita menghadapi perubahan. Bersyukurlah karena perubahan itu menandakan kita masih hidup, karena perubahan itu artinya kita masih bisa menyesuaikan diri dengan zaman. Terima kasih, maju-maju.